A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba diwajibkan ay furido, yakni difardukan, diwajibkan atau ditetapkan alaikum atas kalian. Apa yang diwajibkan? Apa alqitalu, apa merangi lil kufari, kepada beberapa orang kafir. Jadi wajib untuk melakukan peperangan, memerangi orang kafir. Nah, orang kafir yang dimaksud di sini itu orang kafir yang bagaimana? Yang dimaksud adalah kafir harbi. Karena kalau kafir harbi ini dia wajib untuk diperangi. Ada kafir tapi kafirnya kafir zimmi. Kafir zimmi itu dia tidak melakukan penyerangan, tidak melakukan permusuhan. Nah, maka kalau kafirnya kafir zimmi, maka haram untuk memerangi orang kafir tersebut. Tidak boleh dibunuh. Haram hukumnya. Wahwa bermula al-qital kurhun itu dibenci. Wahwa bermula al-qital kurhun itu dibenci, ay makruhun, yakni dibenci, lakum bagi kalian. Dibenci tadi wajar karena tobaan di dalam watak seseorang. Yang namanya seseorang itu pasti kalau yang ada namanya peperangan itu akan benci, karena apa? Berhubungan dengan nyawa, dan berat sekali lima syaqati, karena susahnya atau masyakotnya al-qital. Karena perang itu ribet, harus nyiapkan ini. Kalau kosongan itu pasti sama dengan nyetor nyawa. Jadi kalau tidak bawa persiapan alat-alat perang, yang ada kita datang hanya setor nyawa. Tapi kalau musuh kita itu jelas alias orang-orang kafir yang harbi, ya maka tidak apa-apa setor nyawa, karena kita nanti akan mendapatkan kemuliaan, yakni dengan mendapat gelar mati syahid. Wa asa antakrohu, berharap apa? Bahwa benci siapa kalian, syai'an pada sesuatu. Mungkin saja yang kita benci itu wahwa hale bermula syai'an khairun, itu lebih baik, lakum bagi kalian. Walaupun peperangan itu sejatinya itu dibenci secara watak manusia, tidak disukai, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja dengan sesuatu yang kita benci itu di mata Allah atau di sudut pandang Allah itu adalah yang baik untuk kita. Wasa antuhibbu, dan berharap apa? Bahwa cinta atau suka siapa kalian syai'an pada sesuatu,
wa huwa hale bermula syai'an syarrun itu lebih buruk lakum bagi kalian. Mungkin saja yang kalian cintai itu justru malah menjadi sesuatu yang lebih buruk untuk kalian. Makanya kita harus mengatur hati, bagaimana hati itu bisa menerima apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa limailin nafsi? Karena condongnya nafsu. Limailin nafsi karena condongnya nafsu ila syahwati kepada beberapa syahwat atau keinginan. Karena yang namanya nafsu itu pasti pinginnya yang tidak susah, susah. Jadi makanya ngaji itu susah. Ngaji itu repot, harus mikir. Ngaji itu repot, harus mendengarkan. Ngaji itu repot, harus berjalan. Ngaji itu repot, harus bawa kitab. Ngaji itu repot, harus manai. Jadi itu semua berat. Nah, kamu berhasil sampai duduk di sini berarti hebat. Kenapa? Sudah berhasil melawan nafsu. Dan melawan nafsu adalah peperangan yang sangat besar daripada peperangan lawan nyawa. Lawan nyawa, hilang nyawa itu peperangan yang kecil. Tapi kalau ngelawan nafsu, peperangan yang besar. Nah, besar banget itu. Karena ngelawan keinginan-keinginan. Karena pasti nafsu yang pingin wataknya secara nyata tidak bisa dibohongi. Nah, jadi Sania kalau ditanya pilih ngaji apa tidak, jawabannya ya tidak. Tidak usah dijawab pun langsung ditebak gitu sudah bisa. Karena setiap watak itu pasti dia nafsu, pasti inginkan yang enak-enak baik. Ya enak rebahan di asrama lah daripada harus datang ngaji. Itu udah otomatis ya. Tapi alhamdulillah kalian semua sudah berhasil sampai sini, ini luar biasa, finish. Tinggal nunggu may ya'mal misqala dzarratin khairan. Ngaji kok. Ngaji kan khairoy ya roh. Nah ini loh. Ini bukan dzarrah lagi nih. Ngaji ini gede nih. Dzarrah tuh yang kecil. Nah ini bukan dzarrah lagi, tapi gede nih. Nah nanti tunggu baik, kamu akan nengok nanti pahalanya kamu berhasil ngelawan nafsu sampai duduk di sini. Itu pahalanya tinggal kita tunggu besok. Apa? Pahalanya ya. Al-mujibati, sawatnya tadi itu al-mujibati yang menetapkan lihalakiha kepada rusaknya an-nafsi. Karena nafsu itu pasti akan najak atau menarik kepada kerusakan. Termasuk kerusakan adalah penyesalan. Penyesalan itu termasuk kerusakan yang apa namanya rendah, penyesalan. Wa nufuriha, dan larinya an-nafsu, anit taklifati, dari beberapa taklif. Taklif itu batasan. Kamu dinamakan dengan orang mukallaf, orang yang taklif itu dipaksa. Kamu kalau sudah mukallaf, kamu dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk beribadah, semuanya dipaksa. Umur paksaan dimulai dari umur 9. Kalau yang cewek sama, dimulai umur 7 tahun itu sudah ada wanti-wanti. Ayo Rajab sama bapaknya, salat Rajab. Kalau tidak salat, awas. Nah, dipukul. Tapi belum, masih dibilangi gitu, Pak. Nah, kalau pas umur 10 tahunnya baru
kapok betul kan. Oh, udah sholat tadi ya. Mana? Biasanya yang dipukul sininya kan. Karena ada bantal ya. Kalau yang atas kan tidak ada bantal ya. Kalau Lena ada bantal. Semuanya ada bantal. Nah, pukul yang mana-mana terserah. Nah, itu. Jadi waktu dipaksa tuh umur segitu. Karena normalnya mungkin umur 10 tahun ya sudah, Mbak. Balik. Karena orang mukallaf tuh berakal Islam, berakal balik. Nah, kumpul tiga ini dinamakan orang mukal. Dak Islam kafir tapi dia balik. Ya dak masuk kategori mukal halaf. Karena dia bukan Islam. Makanya dia dak dipaksa sholat. Tapi besok di akhirat dipaksa, disiksa. Ya bisa ditanya apa ya? Ngapa kamu dak sholat? Awak kan dak Islam. Nah itu, ngapa dak Islam? Nah, akhirnya disiksa di situ. Gara-gara dak mau masuk Islam. Ad-dinu indallahil Islam. Islam agamanya bukan menurut Allah itu. Nah, yang apa namanya ini tadi, yang ngajak lari tadi nafsu tadi al-mujibati yang menetapkan atau menarik lisa'adatiha kepada keberuntungannya nafsu. Padahal taklifat atau apa namanya paksaan-paksaan itu tadi justru yang akan menarik atau mengajak kita atau membawa kita kepada sebuah keberuntungan, yang mana keberuntungan itu ada di akhirat. Makanya sempat geger di media sosial kemarin gara-gara penentuan hukum diterapkan kepada majelis hakim pengadilan hanya 6,7 tahun, ya kan? Nah, yang diambil 271 triliun. Yang ngambil 7 kayu bakar dihukum berapa? 7 tahun. 7 tahun dan 6 tahun. Hah? Itu lain. Nah, kata pengadilannya bilangnya apa? Ya, soalnya kok 6-7 tahun ya, soalnya yang ini sopan. Oh ya, tidak sopan ngambil duit orang begitu banyak, kok sopan. Tapi pengadilan yang paling adil akan terjadi besok di akhirat, itu pasti. Besok Allah akan bongkar semuanya, mana yang betul, mana yang salah. Jadi jangan khawatir kamu diadili di dunia, ada masalah. Nanti pengadilannya jadinya di akhirat. Pengadilan yang paling adil. Fala'allalakum, maka mungkin saja itu bagi kalian, mungkin saja alias berharap di dalam diri kalian fil qitali, di dalam perang, di dalam melakukan peperangan itu, walaupun wa ingkaritumu, walaupun kamu benci, walaupun membenci siapa kalian pada al-qital, khairon isime la'alla nadome la'alla mahbubi wasol. Mana nadome? Walitarajin wa tawaqqu'in la'al qaulihim
Mahbubi wasal. Ma'allah mahbubi. Andaikan saja kekasihku wasola datang saat ini. Nah inilah Allah. Berharap bahwa di dalam peperangan itu khairon apa? Kebaikan. Khairon apa? Kebaikan. Li'anna fihi karena sesungguhnya itu di dalam al-qital imadzufro ada kalanya apa mendapat kemenangan wal ghanimata dan jarahan itu harta rampasan perang itu namanya ghanimah awis syahadata atau mati syahid wal ajro dan pahala. Kebaikan itu akan didapatkan kalau kamu mau melakukan peperangan. Ada kalanya kalau dia menang berarti dia hidup secara mulia. Makanya semboyane orang-orang waktu perang zaman Nabi bunyinya iskariman au mut syahidan. Hiduplah kalian secara mulia atau kalian mati syahid. Alias apa? Iskariman, hidup secara mulia. Menang dalam perang itu kalau bisa. Kalau tidak menang tidak apa-apa, kita aumut syahidan atau kita mati syahid. Makanya orang Islam dulu tidak bakal mundur, tetap maju melawan orang kafir karena tidak takut mati. Kalau orang kafir masih ada rasa takut mati. Orang Islam tidak, yang imannya kuat ya. Kalau imannya kuat, kalau imannya lemah ya takut juga. Bagi yang mati, dia mendapat gelar mati syahid dan mendapat pahala. Wafi tarkiha, begitupun sebaliknya wafi tarkiha dan itu di dalam meninggalkan al-qital, tidak mau berperang. Tidak mau berperang. Wa'in punya kamu itu apa lafate? Hamzah, ha, ba, ta. Ba-nya ada dua. Berarti wa in ahbabtumu walaupun mencintai siapa kalian pada tarokahu. Tapi kalau kamu meninggalkan perang alias tidak mau perang, walaupun kamu itu kamu suka tidak perang soalnya aman. Hati-hati, mungkin saja di situ syarron apa keburukan. Hati-hati, mungkin menurut kamu baik tapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada baiknya alias dapat keburukan. Kenapa? Li'anna fihi karena sesungguhnya itu di dalam tarkihi, karena dalam meninggalkan perang itu azzulla apa kehinaan, isimnya inna. Fihi kan belum ada fa'ile, bukan ada fa'ile, isime. Nah, isime mana? Isime azzulla apa kehinaan wal faqra dan kefakiran. Hina soalnya apa? Dia tidak mau menurut Allah Subhanahu wa taala. Faqra, fakir. Kenapa dia fakir? Rugi, tidak perang, tidak dapat harta rampasan, tidak dapat budak. Nah itu. Tidak dapat budak, rugi. Tidak dapat budak wahirmanal ajri dan terhalangnya pahala alias tidak dapat pahalanya orang yang perang itu dilipat gandakan. Bahkan di sini dijelaskan bahwa sampai ila imiati do'fin, sampai 700 kali lipatan. Berarti banyak itu orang yang mau perang itu. Wallahu bermula Allah ya'lamu itu mengetahui siapa Allah pada sesuatu huwa yang bermula khairun itu yang lebih baik lakum bagi kalian. Besok di akhirat itu
Kamu akan ini apa? Akan tahu bahwa ngapo dulu itu hidup di dunia itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Allah Subhanahu. Nah, itu kamu kalau tahu rahasianya kenapa Allah mengendaki kita hidup di dunia ini bermacam-macam, ada kalanya dapat musibah, ada kalanya dapat kebahagiaan, ada kalanya mendapatkan kekecewaan. Nah, itu semuanya itu ada unsur baiknya. Nah, unsur baiknya nanti kalau kamu tahu yang sejatinya, nah itu kamu pasti akan bersyukur betul. Banyak ceritanya ya. Wa antum bermula kalian la ta'lamuna itu tidak tahu siapa kamu. Nah, kalau kasarnya ya bodoh gitu kan. Tapi ini pakai bahasa halus. La ta'lamun. Kata Allah, saya tahu. Allah tahu. Allah ya'lamu kan berarti Allah memuji dirinya sendiri. Saya tahu. Lah kamu tidak tahu kata Allah. Makanya perang kata Allah. Perang. Kenapa? Mungkin yang kamu benci, kamu tidak mau perang, itu justru ada kebaikan, sedangkan kamu yang mau perang, kamu yang tidak mau perang, dikiranya bagus-bagus baik, aman-aman baik, justru di situ malah banyak keburukan. Di mata siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah langsung, kamu tuh siapa? Awak yang tahu, kamu yang tidak tahu kok. Udah lakukan baik, tidak usah banyak tanya. Mengetahui dalika pada di sana perintah tadi, fabadiru maka bergegaslah siapa kalian ilama pada sesuatu ya'muru yang memerintah siapa Allah kepada kalian bihi dengan ma. Oleh karena itu cepet lari kepada perintah Allah. Wa arsala dan mengutus an-nabiyyu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam awala saroyahu pada permulaan beberapa prajuritnya Nabi. Nabi akhirnya memerintahkan kepada awal pemerintahan prajuritnya Nabi wa alaiha dan itu atas saroyahu maksudnya yang memimpin prajuritnya Nabi itu siapa? Abdullah bermula Abdullah bin Jahshin, anak laki-lakinya Pak Jahshin. Faqatalu maka berperang siapa saroyahu perang-perangan al musyrikina pada beberapa orang musyrik. Akhirnya Nabi waktu ada turun ayat itu bergegas untuk memerintahkan prajurit Nabi untuk menyerbu orang musyrik. Tapi ini kamu perlu diperhatikan ya. Kalau orang di sini dijelaskan itu tadi wajib perang itu kalau misalnya hukumnya fardu ain. Fardu ain itu setiap orang wajib ikut berperang. Kalau misalnya tiba-tiba dia datang bawa pesawat tempur, bawa tank, yang dari laut bawa kapal selam, tiba-tiba langsung nyerang Indonesia. Nah, itu wajib fardu ain bagi kita ngelawan orang itu. Tapi kalau dia nyantai-nyantai baik, tidak kaget-kagetan, bilang dulu, awak datang ke sini nak menjajah Indonesia. Nah, hukumnya fardu kifayah. Karena apa? Nanti perintah kan punya pasukan. Yang nyerang ayo prajurit TNI dulu. Angkatan laut siap, angkatan darat siap. Angkatan laut ada kan? Ayo maju semuanya, perang. Nah, itu fardu kifayah karena ada persiapan dulu karena dibilang. Tapi kalau pas kaget tiba-tiba munculnya mendarat pesawat tempurnya tadi terjun payung itu. Terjunnya di Simpang Jote tanpa ada kabar, malam-malam tiba-tiba terjun payung. Apa tuh? Wah, pakai baju itu semua. Nah, maka hukumnya fardu ain. Bagi yang kita di sini langsung nemu apa kerikil ambil langsung. Loh, mempan mau dibacai kalau ada yang tidak mempan tuh kalau tidak punya wiritannya itu tadi.
Kalau banyak wirid itu langsung baca-baca wirid situ langsung lempar, wes. Kalau santri ya aman. Itu akhirnya terjadi peperangan. Wakotalu dan membunuh siapa Saroyahu, berhasil membunuh siapa prajurit Nabi itu Saroyahu, Ibnal Hadrami pada Ibnal Hadrami ya. Akhir yaumin di dalam akhir hari min Jumadil akhirati dari bulan Jumadil akhir. Jadi Abdullah bin Jahsin itu siapa yang diperintahkan Nabi untuk menjadi kepalanya, menjadi pemimpinnya, menjadi apa namanya bahasanya, komandannya. Ternyata wahwa ibnu ammati Rasulullah, Abdullah bin Jahs itu adalah anak laki-lakinya bibinya Rasulullah. Berarti apa? Anaknya bibi itu sepupu. Anaknya bibi namanya sepupu. Nah ini kan anaknya bibi ini. Anaknya bibi itu anaknya bibi. Ah sama gitu. Jadi Rasulullah tuh merintahkan, ayo ayo ayo, anaknya bibi perang. nyuruh nyuruh jadi komandan perang. Jadi Rasulullah punya apa sepupu sama-sama cowok. Nah, yang jadi komandannya kamu ya, jadi komandan, pas pimpin pasukannya. Nah, berhasil membunuh siapa tadi orang apa Ibnul Adrami pada hari dari bulan Jumadil akhir. Wal tabasa dan apa ini?